Kerinduan Anggun C. Sasmi menggelar konser tunggal di kampung halamannya Indonesia akhirnya kesampaian juga. Pada 25 Mei mendatang, Anggun yang kini sudah berlabel penyanyi kaliber internasional akan berkolaborasi dengan musisi Indonesia. Konser bertajuk Konser untuk Negeri ini sebetulnya gagasan dari Jay Subiakto yang sudah lama Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali di Gospot. Pemirsa, berhubung hari ini sangat spesial, yakni ulang tahun Gospot yang pertama, saya Nela Ana akan ditemani rekan saya yang cantik, Cahaya. Akan menghantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebriti untuk Anda. Tak ada yang ditambahi, tak ada yang dikurangi, dan tak ada yang memanas-manasi. Tidak lupa kami mengaturkan selamat ulang tahun yang pertama tentunya buat Gospot. Dan jangan lupa pemirsa, bagi Anda yang mau kuis, nanti ada kuis yang berhadiah 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Kalau Anda mau hadiahnya, jawab pertanyaan kuisnya. Caranya gampang banget. Ketik GS, spasi jawaban A atau jawaban B, dan kirim via SMS ke nomor 6288. Simak beritanya dan jawab pertanyaan kuisnya di akhir tayangan nanti. Bersama Gospot Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan pemirsa, inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang memang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Anggun C. Sasmi bulan Mei mendatang akan menggelar konser tunggal di Jakarta. Kendati video klip di album terbarunya dilarang ditayangkan di Indonesia. Hengky Kurniawan gosipnya akan keluar dari contoh manajemen. Zaskia Audiameka tidak mau menikah di Tanah Suci. Inul Daratista mau saja difoto untuk majalah Playboy Indonesia. Apa alasan pengunduran diri Indah Ludiana yang disebut-sebut sebagai calon utama model sampul majalah Playboy versi Indonesia? Pemirsa, si pelantun tua-tua keladi Anggun C. Sasmi rupanya tidak pernah melupakan jati dirinya sebagai penyanyi Indonesia. Anggun bulan Mei mendatang rencananya akan menggelar konser tunggal di Jakarta. Nah, seperti apakah persiapannya dan apakah jawaban Anggun seputar video klip dari album terbarunya yang tidak lulus sensor? Simak liputannya tentunya hanya di Gospel. Kerinduan Anggun C. Sasmi menggelar konser tunggal di kampung halamannya Indonesia akhirnya kesampaian juga. Pada 25 Mei mendatang, Anggun yang kini sudah berlabel penyanyi kaliber internasional akan berkolaborasi dengan musisi Indonesia. Konser bertajuk Konser untuk Negeri ini sebetulnya gagasan dari Jay Subiakto yang sudah lama memimpikan menghadirkan Anggun ke Indonesia. Konser yang bertempat di Plenary Hall Jakarta Convention Center nanti akan menjadi luapan rasa kangen Anggun kepada para pencinta musik tanah air. Persiapan konser. Nah, kebetulan di konser ini aku kan datangnya juga sama musisi dari Prancis, dan dengan mereka itu akan memang lagi sedang bikin banyak konser di Eropa sampai bulan November depan. Jadi persiapan dengan mereka itu dari dulu. Cuma karena di konser ini juga aku akan berpahaya. Nah, itu satu segmennya tuh khusus untuk lagu Indonesia. Dulu saya bilang sama Anggun kemarin saya saya bilang bahwa ini harus semacam kembalinya Anggun, karena Anggun adalah satu-satunya dia harus sesuatu kalau di konser, makanya saya bilang harus namanya konser itu. Sejak sukses Go Internasional, Anggun mengalami revolusi dalam hidupnya. Dulu, sewaktu masih berkutat di belantika musik tanah air, ia dikenal sebagai rocker sejati. Sekarang, ia telah menjelma menjadi Anggun yang sangat ekspresif dalam bermusik dan juga berpenampilan. Simak saja aliran musik Anggun sekarang, terdengar lebih dewasa dan lebih variatif. Selain itu, gaya berpakaian Anggun juga kelihatan lebih bebas. Gara-gara gayanya yang cukup berani, baru-baru ini video klip album ketiganya tidak layak edar di Indonesia. Karena aku nggak merasa mewakili siapapun, aku cuma mewakili diri sendiri. Dan ini juga udah berat sekali. Yang aku sayangkan menjadi wanita Indonesia
beragak yang mungkin yang satu bisa dirubahnya adalah pandangan lelaki ke para wanita. Karena mungkin kalau banyak sesuatu yang bikin negara kita sekarang jadi agak-agak aneh, itu datangnya tuh dari situ. Salahnya tuh bukan di tubuhnya wanita, salahnya tuh di pikirannya mas-mas ini loh. Meski tinggal dan menetap di luar negeri, kecintaan Anggun terhadap tanah airnya masih mendarah daging. Ia selalu bangga memunculkan identitasnya sebagai orang Indonesia. Kendati mayoritas lagu-lagu hitsnya berbahasa asing, bukan berarti Anggun melunturkan rasa nasionalismenya. Ia punya cara sendiri mengusung rasa cintanya terhadap tanah air. Kesannya aku tuh nggak mau dipenjarakan sesuatu yang sifatnya Indonesia untuk menunjukkan bahwa aku masih orang Indonesia. Tapi dalam sisi seni, memang kenapa enggak? Karena dulu aku pernah bikin kolaborasi dengan Deep Forest yang aku bikin lagu tema nadanya tuh komposisinya tuh aku bikin agak-agak kayak Sunda-Sundaan gitu. Jadi itu satu-satu yang aku kepengen bikin lagi. Halo, saya Nia Paramita. Saya ingin mengucapkan happy birthday Gospot yang ke-1. Pemirsa, selama ditinggal Sahrul Gunawan ke Tanah Suci, Zaskia Audiameka sepertinya langsung larut dalam kegiatan syuting. Bisa jadi itulah cara Zaskia agar perasaan kangennya pada sang AA tidak terlalu ketara. Aduh, benar nggak ya pemirsa? Benar nggak, Nel? Aduh, bener nggak ya? Tapi sebelum kita bertanya ke Saskia, kita simak dahulu kegiatan Hengky Kurniawan dan Kiki Amelia dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Inilah Gospot. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang jatuh pada hari Senin kemarin tidak terlewatkan begitu saja bagi pasangan kekasih Hengky Kurniawan dan Kiki Amelia. Selain mengikuti acara Maulidan di daerah Karangtengah, Hengky dan Kiki menyantuni anak-anak yatim piatu. Setidaknya penghasilan yang mereka peroleh dari dunia industri hiburan bisa dirasakan pula oleh para kaum duafa. Alhamdulillah udah untuk kedua kalinya kalau untuk aku dan Hengky yang pertama kalinya diundang sama warga di sini. Tiap bulan kita paling ada acara untuk yatim piatu dan kita punya tempat khusus untuk ya anak yatim. Atau kita buat apa ya kayak sumbangan-sumbangan kayak kemarin kita nggak sempat ikut ke daerah yang Banyuwangi ya. Kita kasih pakaian-pakaian bekas ke sana gitu aja. Sebenarnya sih nggak mau diomongin, cuma takut dibilang ria kan. Cuman ya sebagai partisipasi kita sama sesama lah yang nggak mampu, yang lagi korban bencana apalagi. Sudah sewajarnya Hengky dan Kiki banyak menimbun amal, apalagi kalau bukan untuk mengejar nikmat surgawi. Toh hidup di dunia hanya sementara. Namun hidup yang sementara ini memang menarik untuk ditelusuri, terutama soal gosip keluarnya Hengky dari Contoh Manajemen. Bukan hanya setahun 2 tahun Hengky berada di bawah bimbingan Benny Simanjuntak, sang pemilik artis manajemen. Tentu ada sesuatu di balik gosip tersebut. Waduh, saya nggak bisa ngomong nih, karena sejauh ini saya masih dicontoh sih, nggak ada yang bilang saya keluar, nggak ada. Belum lama kepada Gospot, Hengky menceritakan keseriusannya mendalami ilmu manajerial dengan cara menjadi manajer bagi pacarnya sendiri, Kiki. Mungkinkah Hengky sudah pasang kuda-kuda sebelum akhirnya resmi hengkang dari Contoh Manajemen? Belum sih, sejauh ini saya masih di Contoh Manajemen. Ya, saya cuma bilang kalau sejauh ini saya masih baik-baik aja. Puasnya ya mungkin selama ini Contoh memberikan kontribusi yang cukup banyak buat saya, terus juga pekerjaan juga mereka bagus dalam memanage gitu. Zaskia Audiameka sepertinya tidak terlalu terpengaruh dengan kepergian sang AA Sahrul Gunawan ke Tanah Suci untuk menjalankan ibadah umroh. Zaskia malah terlihat serius berakting saat Al Gospot menjumpainya di lokasi. Bisa jadi bekerja dijadikan Zaskia untuk sedikit melupakan rasa kangennya kepada AA-nya tersayang. Atau Zaskia malah merasa lega dengan kepergian Sahrul agar ia bisa berpikir secara jernih keinginannya segera menikah dengan Syahrul yang mungkin akan ia wujudkan saat ia umroh nanti di bulan Juni. Nggak mungkin lah Juni atau itu cepet banget.
married di tanah suci nggak mungkin. Aku berani bilang nggak mungkin karena aku aja belum mantep hatinya. Maksudnya udah siap belum akunya gitu kan. Emang aku kemarin ngomong aku pengen nikah muda.